Sorry to say coy, profesor seni Indonesia itu terbilang sedikit loh. Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini kembali lagi pembahasan tentang mikirin kajian seni, program selain baca review buku. Saya lupa judul program saya cuy. Tapi ya wes lah. Intinya satunya dari ngomongin buku seni itu adalah mikirin kajian seni. Nah, kenapa jadi mikirin sih? Nggak penting-penting amat ngobrolin tentang sebuah kajian seni. Nggak juga. Kita mulai sesi dasar-dasar dulu. Jadi sebelum kita masuk ke bagaimana mengkaji lebih dalam, kita akan ngobrolin dulu tentang mengapa sih mengkaji seni itu penting. Kenapa sih nggak usah mengkaji lah, biarlah ilmu pengetahuan itu biarlah dikembangkan oleh para profesor-profesor yang memikirkan tentang itu. Sorry to say coy, profesor seni Indonesia itu terbilang sedikit loh. Karena profesor itu cuma ada di ISI Solo, ISI Jogja, kemudian ada di ITB, itu yang seni ya. Kemudian profesor seni yang lain itu ada di Denpasar, ISI Denpasar. Kemudian Padang Panjang saya kurang tahu apakah ada profesornya atau enggak. Tapi ya cuma 5 itu aja wilayahnya yang perguruan tinggi yang kayak gitu loh. Tapi generasi-generasi penerusnya ini sulit ya, karena orang-orang seni itu kan kebanyakan suka praktek. Duitnya di praktek cuy, banyak. Nggak kayak mengkaji gitu kan. Mengkaji itu udah penelitiannya sulit, jadi curhat. Oke, kita akan ngobrolin dulu tentang mengapa mengkaji itu penting. Jadi kemarin kita bukan sebuah kemarin ya. Jadi gini, obrolan tentang seni itu atau kajian seni itu kan akan berurusan dengan artefak seni tentu. Jadi artefak seni itu akan berkaitan dengan apa yang ada di masyarakat. Artefak seni ada di masyarakat, kemudian masyarakat itu menginterpretasi artefak tersebut. Oh, ini barang bermanfaat nih, oh ini nggak bermanfaat gitu. Nah, tugas mengkaji itu adalah mengkomunikasikan itu. Oh, bahwa karya artefak ini merupakan salah satu yang memuat nilai, misal Dewi Sri misalkan, atau gunungan ketika Satu Soronan di Solo gitu. Nah, itu menyimbolkan apa? Karena manusia ini kan hidup pada simbol-simbol tertentu kan, dan akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Contoh yang lain apabila kita ngomongin tentang kaligrafi di masjid-masjid yang ada di Indonesia misalkan, ada kaligrafi tentang ayat kursi. Nah, itu bagi orang itu sebagai pengingatkah atau hanya sebagai hiasan atau memenuhi rasa estetik? Nah, hanya dengan mengkaji, hanya dengan meneliti lebih jauh, hanya dengan mempertanyakan bahwa oh memang itu warisan Wali Songo misalkan, atau oh itu merupakan bagian dari tradisi seni Islam misalkan, atau oh itu merupakan komodifikasi dari manusia, dari sebuah kebudayaan. Misalkan ada sebuah patung yang kemudian dibuat seperti di Nias, ada adu zatua, kemudian ada juga miniatur-miniatur Jogja gitu. Nah, apakah itu seni juga gitu kan? Itu yang perlu untuk dikaji. Kemudian kalian apabila ingin melihat kenapa kajian seni itu penting, maka jawabannya adalah karena kita membutuhkan analisis-analisis, pembentukan teori yang dasarnya tidak hanya berasal dari barat. Jadi tidak hanya dari teori Cliff Bell misalkan, atau Susan K. Langer misalkan, atau dari Roland Barthes misalkan, atau siapapun pemikir-pemikir barat. Tapi kita bisa mengkaji seni itu memungkinkan kita untuk membuat sentral ilmu teori seni itu sendiri. Ini yang diperjuangkan oleh Profesor Hastanto almarhum, karena sudah tahun ini kalau nggak salah meninggal beliau. Beliau sangat concern sekali terhadap teori-teori seni
yang muncul dari masyarakat seni itu sendiri. Sayangnya kita sampai hari ini masih terlena. Kalau kalian mengikuti Martin Suryajaya, itu cukup memberikan dasar kenapa sebuah kajian sosial budaya itu di Indonesia itu seakan-akan mandek. Karena gini, kita itu selalu merayakan bahwa apabila sudah menggunakan teori grand teori A, itu akan sangat bangga. Padahal kita ini sebenarnya sedang diuji dalam artian kita nggak pernah menelurkan teori-teori kita sendiri. Misalkan teori kebudayaan gitu, dari Kunto Wijoyo misalkan, atau teori-teori seni yang lain yang dasarnya dari Indonesia itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya penting. Seperti sejarah ada Sartono Kartodirjo gitu, menelurkan teori sendiri. Kalau di seni rupa ada Prof. Tabrani, Prof. Hastanto, semua almarhum. Jadi mereka ini merupakan pengkaji-pengkaji seni yang memperjuangkan keilmuan seni itu sendiri. Itu berasal dari atau menginduk dari Indonesia itu sendiri, tidak bergantung pada Barat. Itulah kenapa kajian seni itu penting, berasal dari anak-anak bangsa yang memikirkan tentang, oh, kenapa sih sebuah kajian itu penting dilakukan. Mikirin kayak gini tuh kayak mikirin mikirin sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Jadi saran saya, kalau kalian ingin mengkaji tentang seni, masih banyak peluang, tapi jalannya yang terjal. Karena pendanaan, karena juga orang yang mau mengkaji seni itu nggak banyak cuy, hanya sedikit banget. Paling juga filsuf gitu kan, kayak Mas Martin. Kemudian ada guru-guru atau dosen-dosen yang ada di ISI yang mau mengkaji tentang seni itu sendiri. Thank you. Kalau kalian tertarik untuk mengkaji seni, kalian boleh minta konten misalkan yang bisa saya bahas. Saya akan berikan apa yang saya bisa. Semoga juga diskusi kita ini bermanfaat dan kalian bisa melanjutkan untuk mengkaji seni lebih dalam lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya terus berkarya dengan konten-konten kajian seni, mikirin seni maupun mikirin kajian seni dan ngomongin buku seni gitu. Thank you. Selamat pagi, siang, sore, malam.